Anda sudah mati. 10 menit telah berlalu. Lalat pertama sudah merayap di atas tubuh Anda. Ia mencium bau Anda dari jarak 16 km. Ini bukan cerita horor. Ini adalah fakta yang terdokumentasi. Serangga ini tidak memiliki lubang hidung. Mereka mencium bau kematian dengan reseptor kecil tepat di kaki mereka. Mereka mendeteksi tanda-tanda pembusukan pertama lebih cepat daripada makhluk hidup manapun di planet ini. Lalat monotum malah pengunjung acak. Mereka secara khusus mencari aroma pembusukan. Semakin cepat tubuh mulai membusuk, semakin banyak dari mereka yang berkerumun. Puluhan, lalu ratusan, lalu ribuan. Tubuh memancarkan puluhan sinyal kimia yang berbeda ke udara. Komposisinya berubah setiap jam pembusukan, dan setiap gelombang bau baru memicu gelombang serangga baru. Dalam 24 jam, ada ribuan telur di tubuh. Dalam 3 hari, larva pertama muncul. Dalam sebulan, dalam cuaca hangat, hanya kerangka yang mungkin tersisa. Ini bukan berlebihan. Ini adalah kecepatan nyata. Satu betina dapat bertelur hingga 300 butir sekaligus. Bisa ada ratusan betina seperti itu di tubuh. Dalam beberapa jam, puluhan ribu belatung berkerumun sekaligus. Para ilmuwan mengatakan 3 lalat dan keturunannya dapat melahap tubuh kuda secepat seekor singa. Ini ditulis oleh ahli biologi Carl Linnaeus pada abad ke-18, dan belum ada yang membantahnya sejak itu. Di balik pintu yang tertutup, terdengar suara lembut, seperti air mendidih di atas kompor. Tidak ada kompor di sana. Itu adalah ribuan belatung. Secara bersamaan melahap daging. Belatung bergerak dalam masa padat yang hidup. Saat mereka makan, mereka menghasilkan begitu banyak panas sehingga suhu di dalam kelompok mereka naik 20 derajat lebih tinggi daripada di ruangan itu sendiri. Ini adalah fisika, bukan fiksi. Jutaan tubuh kecil bertindak seperti tungku biologis. Ilmuwan forensik mengukur suhu ini tepat di tempat kejadian perkara dan memperhitungkannya dalam perhitungan mereka. Inilah yang membantu memecahkan kasus pembunuhan. Dengan mengetahui laju pertumbuhan belatung dan suhu ruangan, seorang ahli dapat menentukan dengan tepat kapan seseorang meninggal, akurat hingga dalam beberapa jam. Dalam kasus nyata, mayat terkadang tergeletak selama berbulan-bulan. Polisi tidak dapat menentukan tanggal kematian sampai seorang spesialis mengambil sampel belatung dan menceritakan kembali semuanya, tahap demi tahap. Belatung bahkan dapat menembus ruang tertutup. Dalam kasus nyata, mereka merayap di bawah pintu, melalui celah di lantai, dari lubang ventilasi, tempat-tempat yang tidak pernah dimasuki orang hidup selama berminggu-minggu. Larva tidak bisa berbohong. Mereka tumbuh dengan presisi biologis yang tidak dapat dipalsukan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang paling kompleks, ahli seperti itu lebih penting daripada ahli patologi biasa. Lalat bukanlah satu-satunya yang menyerang tubuh. Ada urutan yang ketat. Setiap spesies serangga tiba pada waktu tertentu dan mengambil bagiannya. Lalat hijau dan biru tiba lebih dulu, beberapa jam setelah kematian. Spesies lalat lainnya menyusul, diikuti oleh berbagai spesies kumbang bangkai dan kumbang kulit, lapis demi lapis. Setiap gelombang berikutnya mengonsumsi sisa-sisa dari gelombang sebelumnya. Beberapa mengambil jaringan lunak, yang lain sisa-sisa lemak dan tendon, dan yang lainnya lagi apa yang masih menempel pada tulang. Tidak ada yang terbuang. Sistem ini bukanlah acak. Ia telah berevolusi selama jutaan tahun. Setiap spesies tahu kapan gilirannya. Mereka tidak saling mengganggu. Mereka bekerja seperti sabuk konveyor yang digerakkan oleh alam itu sendiri. Para ilmuwan telah mempelajari urutan ini secara detail, sehingga komposisi serangga pada tubuh dapat menentukan tidak hanya tanggal kematian, tetapi juga apakah tubuh tersebut dipindahkan setelah kematian. Jika serangga yang khas dari iklim selatan ditemukan pada tubuh, dan tubuh tersebut ditemukan di utara, pembunuhnya telah memindahkannya. Belatung menjadi bukti yang bahkan tidak mereka pertimbangkan. Kasus seperti ini bukanlah hal yang unik di zaman sekarang. Pada abad ke-13, seorang penyelidik Tiongkok mengidentifikasi seorang pembunuh karena lalat mengerumuni sabitnya, meninggalkan jejak darah yang tak terlihat. Seorang dokter mengambil cacing hidup dan menempatkannya langsung ke dalam luka terbuka pasien. Ini bukan hukuman atau eksperimen. Ini adalah metode pengobatan yang disetujui secara resmi dan digunakan saat ini. Larva hanya memakan jaringan mati, meninggalkan jaringan hidup tanpa tersentuh. Mereka membersihkan luka dari dalam, mencapai sudut-sudut yang tidak dapat dijangkau pisau bedah, tanpa risiko cedera. Setiap larva menghilangkan hingga 25 mg jaringan mati per hari. Ketika ada beberapa ratus larva pada luka, luka tersebut benar-benar bersih hanya dalam 2 atau 3 hari. Pasien menggambarkan sensasinya sebagai geli atau gatal ringan. Beberapa meminta agar larva segera diangkat. Yang lain menjalani perawatan ini 10 kali, dan mengatakan bahwa itu menyelamatkan mereka dari amputasi. Ini terutama umum terjadi pada penderita diabetes,
Luka bernanah yang tidak kunjung sembuh adalah alasan utama amputasi pada pasien tersebut. Larva efektif di area di mana pengobatan telah lama tidak efektif. Saat ini, dokter menempatkan larva dalam kantung jaring kecil untuk mencegah penyebarannya ke seluruh tubuh. Mereka makan langsung melalui jaring, seperti ahli bedah mini di perbatasan antara jaringan hidup dan mati. Para ahli bedah di pasukan Napoleon menyadari hal ini 200 tahun yang lalu. Tentara dengan luka yang terkontaminasi larva jauh lebih sering selamat daripada yang lain. Alam menemukan metode ini jauh sebelum munculnya antibiotik. Mayat itu ditemukan di semak-semak. Polisi tidak tahu kapan pembunuhan itu terjadi, di mana terjadi, atau berapa lama mayat itu disembunyikan di sana. Pada akhirnya, semua jawaban datang bukan dari penyelidik atau peralatan, tetapi dari belatung pada mayat tersebut. Seorang spesialis mengumpulkan belatung dari mayat, menempatkannya dalam alat khusus pada suhu yang tepat, dan mulai menghitung mundur melalui tahapan pertumbuhannya, seperti jam biologis. Belatung tidak dapat disuap atau diintimidasi. Pertumbuhan mereka adalah catatan peristiwa yang tepat, dimulai dari menit pertama setelah seseorang berhenti bernapas. Mustahil untuk ditulis ulang. Apakah Anda pikir itu terjadi di suatu tempat yang jauh? Jika seseorang meninggal sendirian, di apartemen, ruang bawah tanah, atau di hutan, serangga adalah yang pertama melaporkannya, terkadang beberapa minggu setelah kematian. Dalam kasus nyata, tetangga tidak memperhatikan baunya, tetapi belatung yang merayap keluar dari bawah pintu yang tertutup. Belatung inilah yang membawa polisi ke mayat tersebut, yang telah tergeletak di sana selama lebih dari sebulan. Dalam satu kasus nyata, ribuan larva merayap di seluruh bangunan, turun di sepanjang langit-langit ke lantai bawah, dan merayap masuk ke apartemen tetangga. Mereka dikumpulkan dan dibawa pergi dengan ember. Kita terbiasa menganggap kematian sebagai keheningan total, tetapi kenyataannya, kematian dimulai dengan gerakan jutaan makhluk kecil yang sudah tahu Anda sudah mati jauh sebelum orang lain. Berlangganan saluran ini, dan tonton episode lainnya. Ini penting.